Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Legend 1920 bersama saya Zahra Fatimah. Salam pemimpin muda generasi biru. Baik, pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber di samping saya yang akan menjadi pembicara pada kegiatan kali ini. Sebelumnya, saya akan membacakan sekilas tentang biografi beliau. Beliau bernama Ibu Gita Hardianti SPD. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 11 April tahun 1997. Beliau ini merupakan sarjana S1 Pendidikan Kewarganegaraan dari STKIP Pasundan dan sekarang beliau berprofesi sebagai seorang guru. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Zahra. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah, semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bu, pada kesempatan kali ini kita mengambil tema tentang Hari Pahlawan. Nah, saya ingin bertanya Bu, kenapa sih Bu 10 November itu disebut sebagai Hari Pahlawan? Terima kasih pertanyaannya, Fa ya. Sebelumnya Ibu mau menyapa dulu viewers ya yang menonton channel kalian. Oke, selamat berjumpa untuk kalian semua yang menonton channel ini. Ya, kita atau tepatnya pada hari ini yaitu tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Yaitu memang di luar sana ya, banyak sekali orang-orang yang tidak tahu tentang hari-hari nasional atau hari-hari yang sangat momentum bagi Republik Indonesia. Maka Ibu sangat mengapresiasi sekali pada adik-adik OSIS yang sudah memanfaatkan teknologi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang hari-hari nasional ya. Sangat mengapresiasi, bagus sekali. Oke, untuk tadi yang ditanyakan oleh Zafa yaitu mengapa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke, ya Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana latar belakang kenapa harus 10 November. Kenapa tidak tanggal-tanggal lain kan ya? Oke, jadi dulu itu setelah Indonesia merdeka atau 3 bulan setelah Indonesia merdeka, bangsa Inggris ya, itu pada sekitar pertengahan September, bangsa Inggris yang tergabung dalam organisasi AFNAI. AFNAI itu adalah satuan sekutu ya, yang isinya ada bangsa Inggris, Belanda, beserta organisasi NIKA, itu kembali ke Indonesia dengan tujuan yang pertama itu ingin melucuti persenjataan Jepang, yang kedua ingin membebaskan tawanan perang Belanda, dan yang ketiga, alasan yang ketiga ini adalah alasan yang membuat marah rakyat Indonesia, yaitu ingin kembali menjajah Republik Indonesia ke tangan Belanda ya. Itu awal mulanya. Jadi awal mulanya kedatangan bangsa Inggris yang tergabung dalam AFNAI dan NIKA yang memiliki tujuan-tujuan tersebut. Dan salah satu tujuan yang membuat marah bangsa Indonesia adalah keinginan mereka untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. Keinginan tersebut tentunya dianggap sebagai mencederai atau tidak mengakui Indonesia itu sudah merdeka, padahal saat itu Indonesia statusnya sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Dan pada saat itu puncaknya terjadilah yang namanya pertempuran Surabaya ya. Pada saat itu kita tahu kan, pernah dengar Hotel Yamato ya. Di hotel tersebut ada suatu fenomena atau momentum di mana para pemuda menyobek bendera Belanda yang merah putih biru, menyobek bagian birunya sehingga menjadi bendera merah putih. Itu sebagai simbolik bahwa Indonesia ini ingin mempertahankan NKRI, ingin mempertahankan kemerdekaannya dan menolak adanya penjajahan kembali. Dan dengan semangat juang para pemuda Surabaya pada saat itu, sehingga puncaknya pada 10 November hari ini para pejuang kita berhasil mempertahankan Indonesia. Dan pada saat itu Jenderal Malabi ya, Jenderal Inggris saat itu tewas. Itu sebagai pembuktian kenapa hari ini dijadikan sebagai Hari Pahlawan, yaitu untuk mengenang betapa besarnya perjuangan pemuda-pemuda tempo dulu, betapa besarnya pengorbanan mereka, mengorbankan jiwa raga mereka untuk memperjuangkan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaannya. Itu latar belakangnya. Kenapa dipilih 10 November sebagai Hari Pahlawan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana sih caranya kita memaknai Hari Pahlawan ini? Bagaimana cara kita memaknai Hari Pahlawan? Pernah dengar istilah jangan
Ini istilah dari kata-kata atau quotes dari presiden pertama kita, Bung Karno, bahwa jangan meninggalkan sejarah. Pernah dengar? Terus pernah dengar juga ada suatu istilah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Nah itu. Jadi kedua kata-kata dari Bung Karno itu harus kita jadikan pegangan ya. Kita sebagai generasi milenial, sebagai generasi masa kini, kita jangan melupakan bagaimana Indonesia bisa merdeka seperti saat ini. Kita bisa bayangkan bagaimana Indonesia jika belum merdeka. Mungkin kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa bebas beraktivitas, kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan dan kebebasan seperti saat ini gitu ya. Terus kenapa kita harus tahu sejarah? Bukankah sejarah itu bagian dari masa lalu yang harus dilupakan? Ya, itu kan pemikiran-pemikiran kebanyakan orang ya. Padahal tidak seperti itu. Sejarah itu bukan seni bernostalgia, bukan ya. Tapi dengan sejarah kita bisa menjadikan sebagai pelajaran. Ya. Karena untuk menghadapi masa depan, kita harus tahu nih, dulu tuh Indonesia seperti apa sih? Apa positif yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan sekarang, dan apa kesalahan di masa lalu yang pada saat ini kita perbaiki atau tidak boleh kita ulangi. Ya gitu, ibaratkan seperti di kendaraan ya, ada kaca spion kan ya. Kaca spion itu untuk melihat ke belakang. Tujuannya untuk apa? Agar kita sampai tujuan dengan aman, dengan selamat. Begitu juga dengan kita tahu akan sejarah. Kita harus tahu Indonesia dulunya seperti apa, agar kita bisa mencapai masa depan kita, masa depan Indonesia ke depan secara aman dan tepat sasaran gitu ya. Jangan sampai kita terlalu fokus ke depan dan melupakan sejarah kita ke belakang ya. Jadi jadikanlah sejarah sebagai pelajaran untuk kita semua. Dan satu lagi, kita kan banyak mendengar jargon cintailah negerimu, cintailah bangsamu. Bagaimana kita mau mencintai negeri sendiri jika kita tidak mengenal Indonesia itu seperti apa sih? Dulu itu seperti apa sih? Bukannya untuk mencintai kita harus mengenal dulu kan ya? Bukannya untuk mencintai kita harus memahami dulu. Ya kan ya? Benar? Makanya dalam alasan kenapa kita harus tahu sejarah adalah salah satunya untuk memupuk rasa cinta kita terhadap negara kita. Dan untuk memupuk rasa cinta itu, kita harus mengetahui, harus kenal Indonesia dulu seperti apa awal mulanya, bagaimana perjuangan para pahlawan kita dalam mencapai kemerdekaan, dalam melawan penjajah. Ketika kita sudah tahu, sudah kenal Indonesia, maka rasa cinta terhadap negara sendiri itu akan muncul dengan sendirinya. Rasa ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk negeri itu akan muncul dengan sendirinya tanpa harus disuruh orang lain. Ya, ibaratkan kita mencintai seseorang, harus kenal dulu kan ya? Harus memahami dulu. Kalau misalnya kita udah paham, udah kenal, timbul rasa cinta, dan nanti pun kalau kita sudah mencintai, akan ada rasa ingin memberikan sesuatu yang terbaik, memberikan sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah itu. Jadi tips kenapa kita harus tahu sejarah itu, yang pertama untuk mencintai negeri kita sendiri, yang kedua ialah ya untuk lebih mengenal kita itu siapa, terus tinggal di negara mana. Nah, kita tidak bisa mengenal Indonesia hanya cermin yang sekarang saja gitu, karena itu tidak cukup. Ya, seperti itu. Baik Bu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan sejarah kita bisa lebih mencintai negara kita sendiri, Bu? Bagaimana dengan sejarah kita bisa lebih mencintai negara kita sendiri? Yaitu tadi yang Ibu sebutkan, kita harus mengenal lebih jauh Indonesia itu seperti apa. Bagaimana dulu para pemuda generasi milenial seperti kita ini berjuang mengorbankan jiwa dan raganya untuk memerangi para penjajah. Kita mungkin tidak akan bisa merasakan momentum seperti itu lagi ya, karena beda situasinya. Tapi kalau misalnya yang patut kita contoh dari para pejuang dulu, utamanya para pemuda di zaman kolonial dahulu, adalah semangatnya. Ya, pemuda dulu itu lebih banyak beraksi dibandingkan banyak berbasa-basi.
ngerti nggak? Ya kan, mereka lebih banyak, wah saya harus ikut berjuang, maka langsung turun, langsung beraksi, tidak banyak berbicara berbasa-basi, tapi itu kalau misalnya mereka punya tekad, mereka lakukan ya. Nah itu yang harus kita contoh dari pahlawan-pahlawan, khususnya golongan-golongan muda zaman dulu, yang perlu kita terapkan. Jadi kita harus, bagaimana caranya generasi muda sekarang itu mencontoh para pahlawan kita, spirit mereka, semangat mereka untuk mencapai kemerdekaannya ya. Kata ibu tadi, perbanyak aksi, kurangi basa-basi. Nah itu tadi, Jangan banyak eksistensi. iya, jangan banyak eksistensi gitu tanpa ada realisasi. Nah Betul. Baik Bu, dan untuk selanjutnya, menurut pendapat Ibu, bagaimana sih caranya kita selaku generasi milenial menjadi penerus perjuangan pahlawan di masa sekarang? Dulu Bung Karno pernah bilang bahwa tugas saya, perjuangan saya itu lebih ringan dari perjuangan yang sekarang. Dulu para pendahulu kita berjuang melawan penjajah bangsa luar, sedangkan tugas kita sebenarnya memang lebih berat. Karena apa? Kita melawan bangsa sendiri. Kita lebih berat loh, karena kita yang kita hadapi di luar sana di masa depan jauh lebih kompleks, jauh lebih menantang ya. Walaupun bedanya kita dengan yang dulu, kita tidak angkat senjata, tapi sekarang itu perjuangan sebenarnya lebih kompleks, karena tidak hanya kita berjuang secara fisik, tetapi kita berjuang secara ideologi, pemikiran, kita berjuang dengan banyak bidang yang pastinya akan lebih kompleks ya, lebih banyak tantangannya gitu. Terus bagaimana cara kita sebagai generasi milenial untuk menjadi pahlawan masa kini? Contoh simpelnya, jangan kita terlalu wah saya harus jadi pahlawan, harus begini. Tidak, karena kita sekarang alhamdulillahnya sedang tidak dalam masa perang, tidak harus ikut militer, tidak harus ikut bertempur. Itu keuntungannya. Yang sekarang kita lakukan cukup menjadi orang atau pribadi yang baik dan berguna ya. Menjadi pahlawan masa kini, ibu ulangi lagi, cukup menjadi pribadi yang baik dan berguna. Berguna untuk siapa? Berguna untuk semua orang, entah itu untuk bangsa, untuk negara, untuk lingkungan, untuk keluarga ya. Ketika kita berusaha untuk menjadi pribadi yang berguna, kita akan memberikan suatu manfaat untuk lingkungan kita kan ya. Dan apa caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang berguna? Berdedikasilah atau berusaha sesuai dengan bidang atau keahlian kita masing-masing ya. Contohnya, ibu sebagai pengajar atau guru, ibu harus berdedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Melalui bidang pendidikan, ibu mencoba memberikan manfaat dan menjadikan ibu berguna di bidang pendidikan. Atau seorang konten kreator ya. Konten kreator kan yang sedang booming ya saat ini. Bagaimana caranya mereka membuat suatu tontonan, membuat suatu konten yang tidak hanya sekedar tontonan, tapi juga tuntunan ya, agar nanti apa yang mereka sajikan lewat konten itu bermanfaat untuk mereka yang menonton gitu. Terus seperti profesi-profesi lain seperti petani, dia menghasilkan hasil tani yang baik, terus nanti hasilnya bisa dimanfaatkan oleh semua orang, bisa bermanfaat untuk semua orang. Terus profesi seperti Gojek online ya, itu kan bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain ketika dia bisa mengantarkan kliennya sampai dengan tujuan dengan baik ya. Jadi semua orang bisa menjadi orang atau pribadi yang berguna asalkan dengan niatan yang baik kayak gitu. Jadi menjadi pahlawan masa kini itu sebenarnya emang sederhana, cukup menjadi orang yang baik dan berguna ya. Jangan sia-siakan diri kita untuk hal-hal yang tidak penting, khususnya generasi muda yang masih punya tenaga yang baik, pemikiran yang bagus. Kita manfaatkan sesuatu itu menjadi suatu karya, dan bagusnya lagi kalau bisa mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Dan jangan memutus tali perjuangan para pahlawan kita, karena untuk mencapai kemerdekaan sampai saat ini, para pahlawan kita yang dulu itu sudah mengorbankan banyak harta, jiwa, dan raga. Kita sebagai generasi muda hanya sebagai penyambung tali estafet, tongkat estafet mereka
jangan sampai di masa kita saat ini, di generasi kita saat ini, Indonesia ya ini ya amit-amit kembali lagi dijajah mungkin, atau kembali lagi terpuruk. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus menciptakan kemerdekaan yang sebenarnya di masa yang sekarang. Walaupun di luar sana masih banyak orang-orang yang berpikir apakah kita sudah merdeka, pertanyaan kan masih terdengar, karena perspektif merdeka untuk semua orang tuh berbeda ya. Itu jadi kita sebagai generasi muda manfaatkan usia kita harus contoh pahlawan-pahlawan kita yang dulu, karena dulu yang paling banyak berperan itu pemuda sebenarnya. Di peristiwa Rengas Dengklok, golongan muda yang pemuda ya yang berperan. Terus peristiwa yang hotel yang di Surabaya yang merobek bendera biru itu juga pemuda. Jadi jangan jangan minder karena usia kita masih muda. Justru karena usia kita masih muda, jadikanlah momentum untuk berkarya, untuk menjadi orang yang berguna untuk bangsa, negara, dan lingkungan di sekitar kita. Nah itu paling ya. Ada lagi? Atau paling ini Ibu mau ngasih kata penutup ya buat semua yang menonton channel ini. Ini adalah salah satu konten yang bagus juga sebagai realisasi bagaimana kita menjadi pahlawan generasi saat ini, yaitu mempublikasikan edukasi, mengingatkan bahwa hari ini adalah hari di mana kita harus menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Tidak hanya sekedar kita upacara, tidak hanya sekedar kita menurunkan bendera setengah tiang, tapi di hari ini adalah momentum di mana kita harus lebih lagi mengenal bagaimana negara kita, bagaimana perjuangan pahlawan kita, dan ambil segi positifnya ya untuk menjadi spirit perjuangan kita di masa depan. Nah itu paling ya kata penutup. Selamat hari memperingati pahlawan. Semoga kita menjadi pahlawan masa kini ya, Bapak Ibu juga. Itu kesimpulan. Baik, mungkin cukup sekian pada bincang-bincang kita kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan ini, yang pertama, latar belakang 10 November itu adalah dulu karena ada organisasi yang bernama APNEI. Dia itu ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadilah pertempuran di Surabaya dan menewaskan beberapa pahlawan juga beberapa pemuda, sehingga disebutlah tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan. Lalu bagaimana kita sebagai generasi milenial agar bisa menjadi seorang pahlawan di masa sekarang, yaitu dengan cara cukup kita sebagai generasi harus bisa menjadi generasi yang berguna, baik itu bagi agama, nusa, bangsa, dan lingkungan sekitar. Kemudian kita juga jangan lupa untuk selalu mengetahui sejarah, karena penting sekali bagi kita untuk mengetahui sejarah, apalagi sejarah negara Indonesia dulu sebelum Indonesia merdeka. Begitu mungkin Ibu. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya sudah menyempatkan waktunya dan berbagi sharing bagi kita semua, sangat bermanfaat sekali ilmunya. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu kembali. Baik, sekian untuk bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemimpin muda generasi biru.